warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan bulan puasa, di mana bulan puasa ini pintu-pintu ampunan, keberkahan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup. Pemirsa IAIYASMI TV yang dirahmati Allah, sesuai dengan judul kultum kita pada hari ini, yaitu tentang penyakit hati yang dapat mengurangi puasa. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Terkadang kita punya duit yang banyak, tetapi hati kita tidak tentram. Hati kita merasa gelisah. Ini disebabkan oleh apa? Disebabkan karena kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah punya segalanya tetapi masih iri dengan kehidupan orang lain. Itu artinya apa? Artinya dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Di ayat yang Allah telah jelaskan bahwasanya penyakit hati yang pertama yaitu hasad atau dengki. Kullu dzi ni'matin mahsudun, yang artinya setiap yang mendapat kenikmatan pasti didengki. Artinya ketika orang merasa iri kepada kita, ternyata kita itu punya kelebihan. Nah, setiap orang itu pasti akan iri tentang kebaikannya. Contoh, kita iri terhadap orang yang mempunyai harta tetapi dia mensedekahkan hartanya. Nah, setiap orang iri itu pasti iri dalam hal kebaikan. Contohnya, si fulan itu banyak duitnya. Nah, banyak duitnya tentu banyak bersedekahnya. Atau si fulan itu mau mengamalkan ilmunya. Nah, itu iri yang dibenarkan. Maka dari itu selalu membaca surah yang berbunyi, wa min syarri hasidin idza hasad. Ungkapan yang penuh makna. Jika engkau melihat dunia, maka engkau lihatlah orang yang berada di bawah. Jika engkau melihat akhirat, maka lihatlah orang yang berada di atasnya. Artinya apa? Ketika kita melihat dunia, maka kita melihat dunia, melihat orang yang di bawah kita. Contohnya, ketika kita punya mobil, maka lihatlah orang yang punya motor. Ketika kita punya motor, maka ingatlah bahwa ada orang yang punya sepeda. Ketika kita punya sepeda, maka kita lihat orang yang berjalan kaki. Ketika melihat akhirat, maka lihatlah orang yang berada di atas kita. Artinya kita melihat orang itu ibadahnya rajin, maka kita harus lebih rajin lagi. Ketika kita melihat orang itu banyak hartanya dan rajin bersedekah, maka kita harus giat lagi. Pemirsa IAIYASMI TV yang dirahmati Allah, penyakit hati yang kedua suudzon.
suudzon, yaitu berprasangka buruk. Kita sebagai manusia terkadang mengedepankan yang namanya berprasangka buruk terhadap orang lain, terutama terhadap orang yang belum kita kenal. Belum apa-apa kita sudah berprasangka buruk terhadap orang yang kita belum tahu karakternya seperti apa. Jika belum tahu maka ta'aruf, jika belum kenal maka ya kenalanlah. Karena sifat manusia selalu berpikir buruk terhadap orang yang belum dikenalnya. Kenalan maka engkau tahaddu. Saling menghadiahilah kalian, maka kalian saling mencintai. Dan tidak ada lagi timbul yang namanya suudzon. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika ada berita yang datang atau yang kita dengar, jangan langsung percaya. Berita hoax dan langsung menjudge, langsung nyinyir di medsos. Padahal yang harus kita lakukan adalah fatabayyanu, yaitu mengklarifikasi atau benar atau tidaknya dari berita tersebut. Penyakit hati yang ketiga yaitu dendam atau sulit untuk memaafkan. Sebagai manusia tentunya kita jika disakiti pasti akan merasa sakit hati. Nah, Rasulullah SAW pun merasa sakit hati ketika tidak mau melihat wajah orang yang membunuh pamannya. Kalau kita mau ukur apakah kita termasuk orang yang dirahmati Allah atau tidak, yaitu ketika kita disakiti, maukah kita memaafkan? Memang sulit pemirsa, tetapi ingat bahwasanya ganjaran ini sangat besar, pahalanya sangat besar sekali. Meskipun secara praktek untuk sulit dilakukan, tetapi insya Allah akan membalas dengan pahala yang sangat besar. Dari beberapa penyakit hati yang sudah kita sebutkan, yang pertama hasad, yang kedua suudzon, yang ketiga dendam atau sulit memaafkan. Di dalam bulan puasa akan mengurangi pahala puasa. Jangan sampai pemirsa, puasa kita hanya mendapat haus, hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Kalau kita mau mengukur bahwa kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, yaitu ketika melihat kita disakiti, maukah kita memaafkan? Memang sulit pemirsa, tetapi ingat, ganjaran dan pahalanya cukup besar. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini perbanyaklah kita saling memaafkan. Memang prakteknya sulit, tetapi insya Allah akan membalas dengan ganjaran yang sangat besar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.